Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad tanggal 27 Muharram 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 1 Desember 2013. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin beserta syarahnya, yaitu Bahjatun Nadhirin. Dan sekarang kita masih berada di Kitabul Ilmi, pembahasan tentang ilmu, Babu Fadlil Ilmi, bab tentang keutamaan ilmu. Yang terakhir kita berada di hadis nomor 1383, yaitu tentang apabila manusia meninggal dunia, amalnya terputus kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakannya, yang kemudian kita perluas sampai menjadi 10 berdasarkan hadits-hadits yang sahih. Sekarang kita masuk lanjutannya. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dari beliau juga, yaitu sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrallahi ta'ala wa ma walah wa 'aliman wa muta'alliman. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun, qawluhu wa ma walah ay ta'atullah. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu terkutuk, isinya pun terkutuk, kecuali mengingat Allah Ta'ala dan yang menunjangnya, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berilmu atau orang yang mencari ilmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Beliau berkata hadis ini hasan. Lalu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa ma wala maksudnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebenarnya sudah pernah dibahas ketika kita membahas bab fadliz zuhdi fid dunya, bab tentang keutamaan zuhud terhadap dunia, yaitu hadits yang nomor ke 478. Bagaimana maksudnya hadits ini? Secara global diterangkan di situ, dunia ini terkutuk. Semua yang ada di dunia terkutuk, kecuali ingat Allah dan taat kepada Allah, orang berilmu dan orang yang mencari ilmu.
Lalu diterangkan oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Di antaranya Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala ketika ditanya tentang hadits ini, ya, di situ Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan bahwa At-Tirmidzi menghukumi hadits ini hasan. Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan wal ma'na anna al-la'an adz-dzam ya'ni madmumah. Makna laknat, dilaknat, dikutuk di sini adalah tercela, dicela. Jadi laknat memang secara bahasa laknat adalah dijauhkan, diusir. Ya, dijauhkan, diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini maknanya adalah tercela. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat nomor 60, wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Dan pohon yang terkutuk di dalam Al-Qur'an yakni al-madmumah, yaitu pohon yang tercela. Maksudnya adalah pohon az-zaqqum. Sebagaimana di dalam surat Ad-Dukhan 43 sampai 46. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim. Jadi maksudnya adalah tercela. Jadi laknat, terlaknat, terkutuk di sini adalah tercela. Dunia itu tercela. Kenapa dunia tercela? Karena kebanyakan orang yang berada di dunia ini sibuk sehingga lupa akhirat. Karena dunia menghalangi manusia daripada mencari akhirat. Karena keindahan dunia, syahwat-syahwat dunia membuat orang tidak lagi fokus kepada akhirat. Jadi dunia ini tercela. Kemudian siapapun yang di dunia juga tercela, kecuali di situ disebutkan 4. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Membaca Al-Qur'an, ya, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, zikir kepada Allah. Ini tidak tercela, tidak masuk di sini. Karena zikir kepada Allah berarti kita mengagungkan Allah, kita ingat Allah, ini enggak tercela. Kemudian wa ma wala, yaitu yang mengarah kepada zikrullah, yang menunjukkan kita kepada zikrullah, yaitu ta'atullah wa tarku ma'asihi, taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Ini tidak tercela. Jadi yang taat kepada Allah, meninggalkan maksiat di dunia ini tidak masuk di dalam yang tercela. Demikian pula tentu saja orang-orang yang beriman, al-mu'minun wal mu'minat, orang beriman laki atau perempuan, mereka tidak tercela karena mereka selalu zikir kepada Allah, mereka selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu meninggalkan maksiat. Lalu disebutkan pula oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang beriman secara khusus yang mempunyai sifat. Sifatnya adalah wa aliman wa muta'alliman. Alim yaitu orang yang berilmu. Ya, yang lalu sudah pernah kita bahas kalau ada pujian-pujian ilmu, mencari ilmu di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maksudnya adalah ilmu apa? Ilmu wahyu. Ilmu yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu agama. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang alim, yang mempunyai ilmu. Karena orang yang mempunyai ilmu, mereka selalu mengajak manusia kembali kepada Allah, mengajak manusia ingat Allah, mengajak manusia taat kepada Allah, mengajak manusia meninggalkan maksiat, mengajak manusia untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mereka tidak tercela. Demikian pula wa muta'alliman, orang yang mencari ilmu tidak tercela.
Dia terus mencari ilmu. Ini orang beriman yang punya sifat khusus, yaitu mencari ilmu. Dan mencari ilmu itu tidak ada berhentinya, terus tanpa ada putusnya. Jadi di sini ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, hendaklah kita berusaha untuk tidak menjadi penduduk dunia yang tercela, yang terkutuk, yang dilaknat, yang tercela. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menjadi orang alim yang berilmu, dan kita berusaha menjadi orang yang muta'allim, selalu mencari ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama ketika menjelaskan ilmu ini ada 3, yaitu ma'rifatullah, wa ma'rifatu dinil Islam, wa ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Berikutnya, wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa pergi untuk mencari ilmu, maka dia berada fi sabilillah, di jalan Allah, sampai dia kembali. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis ini hadis hasan. Namun Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala di dalam Bahjatun Nadhirin syarah Riyadhis Shalihin mengatakan hadis ini dhaif, karena ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi sayyi'ul hifdz, hafalannya buruk. Ya, menurut beliau hadis ini adalah dhaif. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Berarti ada beda pendapat di kalangan ahli hadis tentang derajat hadis ini. Namun yang pasti makna hadis ini adalah sahih. Makna hadis ini sahih. Kenapa maknanya sahih? Maknanya benar. Maknanya sesuai dengan Al-Quran. Maknanya sesuai dengan hadis-hadis yang lainnya. Bahwa orang yang pergi mencari ilmu berarti dia fisabilillah, di jalan Allah, sampai dia pulang kembali. Betul apa tidak? Semuanya Al-Quran mengatakan seperti itu, As-Sunnah mengatakan seperti itu. Termasuk firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'a ilaihim la'allahum yahdarun. Janganlah orang beriman itu keluar ke medan perang semuanya. Ya, hendaklah dibagi 2. Sebagian pergi ke medan perang, sebagian pergi mencari ilmu, supaya nanti bisa pulang mengajarkan ilmunya kepada masyarakatnya. Lalu para ulama menjelaskan bahwa orang berjihad di jalan Allah menurut ayat ini At-Taubah 122 ada 2. Yang pertama, orang pergi ke medan perang, mereka menjaga perbatasan-perbatasan, menjaga negara. Ya, mereka menjaga negara. Yang kedua adalah orang yang mencari ilmu, mereka menjaga syariah, menjaga syariat. Dan kedua-duanya adalah mujahidin. Kedua-duanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ke medan perang menjaga negara, menjaga perbatasan supaya musuh enggak masuk. Ini mencari ilmu, menjaga syariat, supaya syariat enggak rusak, masih ada yang jaga. Jihad menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi maknanya benar bahwa orang yang keluar mencari ilmu dia berada fi sabilillah sampai dia pulang. Orang yang meninggal dunia ketika mencari ilmu, meninggal dunianya husnul khatimah atau su'ul khatimah? Husnul khatimah. Karena orang mencari ilmu itu dia meninggal dunia dalam keadaan mengamalkan kebaikan. Jadi dia meninggal dunia dalam keadaan mengamalkan kebaikan, berbuat baik. Ya, insyaallah mudah-mudahan sudah jelas. Kemudian berikutnya lagi. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala lan yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahu al-jannah rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, seorang mukmin tidak akan pernah kenyang dari kebaikan sehingga puncak kebaikan yang diperolehnya adalah syurga. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan. Ini juga Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala menyatakan hadis ini dhaif, ya, karena ada seorang perawi yang bernama Darraj an Abi Al-Haytham dhaifah, yang lemah. Namun At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Jadi juga ada beda pendapat di kalangan ahli hadis tentang hadis ini, dan yang pasti sama dengan tadi, maknanya adalah benar. Maknanya benar. Karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memasukkan ke dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, orang beriman tidak pernah kenyang daripada berbuat baik sampai masuk ke dalam surga. Jadi orang beriman itu enggak pernah berhenti berbuat baik. Yang dipikir oleh orang beriman itu adalah apa kebaikan yang bisa saya lakukan saat ini? Apa manfaat yang bisa saya berikan kepada umat saat ini? Terus itu orang beriman. Terus mikir terus sampai masuk ke dalam surga puncaknya. Sehingga disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya di antara tanda orang mati husnul khotimah itu adalah al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Orang beriman itu meninggal dunia dengan keringat di keningnya. Orang beriman meninggal dunia dengan keringat di keningnya. Sebagian ulama menjelaskan maksudnya ada keringat di keningnya itu orang beriman tidak pernah berhenti daripada beramal, tidak pernah berhenti daripada beribadah, terus berbuat sampai meninggalnya pun masih meninggalkan sisa daripada keringatnya di keningnya. Sampai mati masih ada sisa keringat di keningnya. Ya. Jadi memang benar. Apalagi juga ada hadis yang lain dengan sanad yang sahih yang berbunyi manhuman la yashba'an. Manhumun fi ilmin la yashba' wa manhumun fi dunya la yashba'. Dua orang yang tidak pernah kenyang. Ya, ada dua kelompok yang tidak pernah kenyang. Tidak bisa kenyang. Tidak pernah kenyang dan tidak bisa kenyang. Siapa dua kelompok ini? Yang pertama-tama adalah manhumun fi ilm. Ya, orang yang mencari ilmu. Orang cari ilmu tidak bisa kenyang, terus kurang terus kurang. Ya. Artinya kalau boleh diterjemahkan dengan bahasa yang agak kasar sedikit, rakus. Manhum itu rakus, ingin selalu mendapatkan ilmu, Ya, sampai kapan? Sebagian mengatakan minal mahdi ilal lahdi, semenjak dari buayan sampai masuk liang lahat. Sebagian mengatakan minal mahbarah ilal maqabarah, semenjak bisa baca tulis sampai masuk ke dalam kubur, terus mencari ilmu.
Karena itu oleh Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk minta tambahan ilmu. Allah tidak pernah menyuruh kita minta tambahan sesuatu kecuali ilmu. Ini menunjukkan kemuliaan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Itu doa yang perlu kita baca tiap hari, yang ada di dalam surat Thaha ayat nomor 114. Ya Rabb, tambahlah untukku ilmu. Minta tambah ilmu, tambah ilmu. Enggak pernah kenyang. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah, ilmu saya sudah cukup, semenjak saat itulah dia menjadi orang yang bodoh. Karena orang yang mencari ilmu sejati tidak pernah kenyang. Semakin dapat ilmu semakin kurang. Semakin dapat ilmu semakin kurang. Ini ilmu ini seperti lautan tidak bertepi. Kalau kita membaca 1-2 buku kecil seakan-akan puas. Tapi kalau kita masuk pada buku-buku yang besar, apalagi yang sampai membahas perbedaan pendapat. Kalau kita bicara masalah fikih ya, ada fikih ya, perbedaan pendapat di kalangan madhab. Dan madhab yang masyhur ada 4, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Di dalam satu madhab saja itu banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab itu. Madhab Syafi'i contohnya, di Indonesia paling banyak madhab Syafi'i. Di dalam madhab Syafi'i sendiri, antara al-ulama asy-Syafi'iyah, ulama madhab Syafi'i, di dalam satu masalah saja di antara mereka sering terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Nawawi begini, menurut Imam Rafi'i begini, menurut Imam Ghazali begini, menurut ini begini. Padahal sama-sama madhab apa? Madhabnya apa? Sama-sama Syafi'inya. Ini berarti menunjukkan ilmu itu luas. Dan kita harus juga bersikap lapang dada. Yang penting kita berusaha mencari yang mendekati dalil, al-aqrab ila dalil. Itu baru kita bicara beda pendapat di kalangan para ulama satu madhab. Belum lagi lintas madhab. Beda pendapat lintas madhab, antara madhab Hanafi dengan Maliki, dengan Syafi'i, dengan tambah lagi. Sehingga para ulama nulis kitab-kitab tentang beda pendapat di kalangan madhab dan beda pendapat lintas madhab. Di antara kitab itu ya, seperti kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, itu luas. Kemudian juga kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ini syarahnya Al-Muhadzab. Al-Muhadzab itu ditulis oleh Asy-Syirazi, Abu Ishaq Asy-Syirazi. Disyarah oleh Imam Nawawi dengan syarah yang muwassa', syarah yang luas. Di kalangan madhab Syafi'i ada beda pendapat begini. Di madhab lain pun begini, luas. Tapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Imam An-Nawawi ya, yang nulis beliau belum selesai sudah meninggal dunia. Beliau baru menyelesaikan masalah ibadah sampai haji, mulai masuk kepada muamalah, riba, jual beli, beliau meninggal dunia. Subhanallah. Lalu diteruskan oleh salah seorang ulama dari madhab Syafi'i ya, yaitu Tajuddin As-Subki. Oleh As-Subki diteruskan, disyarah terus dengan gaya model Imam An-Nawawi. Ternyata beliau belum menyelesaikan sudah meninggal dunia juga. Subhanallah. Akhirnya diteruskan oleh Al-Muti'i. Diteruskan oleh Al-Muti'i sampai selesai dengan gaya syarah seperti yang sebelumnya. Jadi satu buku disyarah oleh 3 ulama karena meninggal dunia pendahulunya. Jadi ilmu tidak ada puasnya. Karena itu semakin orang mendalam ilmunya, dia semakin tawadhu', semakin luas. Karena istilahnya itu kitabnya belum ketemu. Nanti kalau kitabnya ketemu baru sadar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang rakus terhadap dunia, enggak bisa kenyang. Orang cari dunia enggak bisa kenyang. Enggak bisa kenyang. Mungkin kita sekarang punya hadaf ya. Punya tujuan.
Saya punya tujuan mencari dunia sampai dapat 1 miliar saja. Setelah dapat 1 miliar, saya akan fokus ibadah. Fokus ibadah saja. Dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia dapat 1 miliar. Berhenti apa tidak? Berhenti apa tidak? Enggak mungkin, tidak mungkin. Ya. Godaannya nanti datang lagi. Kayaknya perlu 2 miliar. Kan kita perlu nyumbang sana, nyumbang sini. Tapi nyumbang ada di pikirannya saja. Setelah dapat enggak nyumbang. Jadi dia bohongi dirinya aja untuk menyemangati dia mencari dunia. Paling-paling nyumbang 100 ribu, padahal uangnya 2 miliar. Jadi namanya bohongi diri sendiri untuk memuaskan diri yang telah berbuat salah supaya tidak merasa berbuat salah. Jadi istilahnya itu menipu diri sendiri untuk memuaskan diri sendiri. Ya. Urdika li ukhdi'ak, aku membuat dirimu puas untuk menipumu. Jadi menipu diri sendiri istilahnya. Lalu dia usaha dapat 2 miliar. Berhenti apa tidak? Gak mungkin berhenti. Paling dia mengatakan nanti aja tunggu sampai dapat 4M baru berhenti. Gak berhenti sampai mati. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada beberapa redaksi ya, di antara redaksi berbunyi, "Lau kana libni Adam wadiyan min dahabin labtagha an yakuna thalith, walan yamla afahu illa turab." Itu di antara redaksinya. Seandainya manusia mempunyai 2 lembah emas, dia belum puas. 2 lembah emas, bayangkan berapa banyaknya itu. 2 lembah emas sudah triliunan. Katakanlah dia dapat 2 triliun, enggak puas. Dia kepingin yang ketiga, pengen dapat lembah yang ketiga. Dan dia tidak pernah puas sampai masuk ke dalam tanah, mati baru berhenti. Belum mati enggak puas. Sakit pun, kena stroke pun belum berhenti, pikirannya masih terus berharap. Tulul amal, panjang angan-angan. Mati baru selesai. Jadi itu, jadi orang cari ilmu tidak pernah puas, orang cari dunia tidak pernah puas. Hanya saja yang mencari ilmu itu terpuji dengan catatan ilmunya diamalkan, didakwahkan, dipraktekkan. Dan orang yang mencari ilmu itu lezat, nikmat. Pertama-tama mencari ilmu itu sendiri adalah lezat. Thalabul ilmi itu lezat. Ketika berada di majelis ilmu, kita merasakan mendapatkan ketenangan, kedamaian, rahmat Allah, banyak kebaikan, lezat. Berikutnya lagi, ketika mendapat ilmu, lezat lagi. Ketika dapat ilmu, lezat. Yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, alhamdulillah, lezat. Ditambah lagi, ketika oleh Allah dimudahkan mengamalkan ilmu, lezat. Alhamdulillah bisa mengamalkan ilmu, tambah lezat. Ketika dimudahkan oleh Allah bisa mendakwahkan ilmu, tambah lezat lagi. Wah, semuanya lezat ilmu itu. Dan ketika kita bersabar ketika mencari ilmu, lezat. Bersabar ketika mengamalkan ilmu, lezat. Bersabar ketika mendakwakan ilmu, lezat. Ilmu itu lezat. Sampai-sampai para ulama, ya, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, ketika mendengar ilmu itu beliau merasakan lezat sekali. Sampai-sampai beliau mengatakan apa? Saya ingin semua tubuh saya ada telinganya. Supaya apa? Supaya semua tubuh saya bisa mendengarkan ilmu, sehingga mereka semuanya merasakan lezat. Jadi ketika dapat ilmu, dengar ilmu itu lezat, bukan main. Sampai ingin seluruh tubuhnya ini ada telinganya, supaya semuanya bisa mendengarkan ilmu. Masya Allah, ilmu itu lezat. Tidak ada yang tidak lezat daripada ilmu. Selanjutnya, wa an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
dari sahabat Abu Umamah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan orang berilmu terhadap orang ahli ibadah seperti keutamaan aku terhadap orang yang paling rendah di antara kamu. Subhanallah. Bayangkan ya, keutamaan orang yang alim, orang berilmu, dan orang yang abid, ahli ibadah, tapi tidak punya ilmu, tidak mau ngaji, ibadah saja. Seperti apa perbedaannya? Seperti keutamaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang paling rendah di antara kita. Oh subhanallah, ini perbedaan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang paling rendah di antara kita. Orang berilmu ibaratnya seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ahli ibadah loh ya, tapi tidak ada ilmunya, seperti orang yang paling rendah. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu yang sebelumnya tidak tahu, dia menjadi tahu, dia ngerti, sehingga dia tidak gampang dipermainkan. Dia punya ilmu, dia tidak gampang tertipu. Yang kedua, orang berilmu itu bisa memberikan ilmunya kepada orang lain, menyebarkan ilmunya kepada orang lain. Sementara orang ahli ibadah yang malas mencari ilmu, tidak mau cari ilmu, tetap bodoh. Yang pertama-tama dia ya tetap nggak ngerti, selama-lamanya nggak akan ngerti, nggak mau belajar, tetap bodoh saja, sehingga dia mudah terombang-ambing, mudah ditipu, mudah diakali. Kemudian yang kedua, ibadahnya dia hanya untuk dia saja, tidak bisa memberikan ilmunya kepada orang lain. Karena itu para ulama sepakat, tidak ada khilafiyah di kalangan mereka, bahwa di antara amalan-amalan sunnah, amalan nawafil yang paling afdal, nomor satu adalah mencari ilmu. Misalnya sekarang ini antum berada di majelis ilmu mulai jam 9 sampai jam 10, 1 jam saja. Sementara ada yang lain gak mau ngaji, dia di rumah, saya mau ngaji Al-Quran saja di rumah jam 9 sampai jam 10. Atau saya mau sholat saja di rumah jam 9 sampai jam 10, 2 sekian banyak sholatnya. Afdalan mana? Kalau menurut para ulama yang afdal ada yang berada di majelis ilmu. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Mencari ilmu lebih afdal daripada salat sunnah. Contohnya, di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya ya, ada satu orang sudah membunuh 99 orang. Lalu dia ingin tobat, saya kepingin tobat. Lalu diberitahu di sana ada orang abid ahli ibadah. Kamu datang aja ke dia, ya, konsultasi. Dia datang, wahai tuan abid ahli ibadah, ada orang sudah membunuh 99 orang, mau tobat, bisa enggak? Yang ditanya ini ahli ibadah, tapi bodoh. Dia mengatakan, oh tidak bisa, terlalu banyak itu, 99, tidak bisa tobat, tidak bisa. Apa yang terjadi? Ya sekalian aja digenapkan 100, dibunuh orang tadi. Orang mau tobat ditutupi pintunya, dibunuh sekalian, genap 100. Tapi dia tetap kepingin tobat. Dia tanya, mana orang yang bisa saya ajak untuk ya konsultasi? Oh di sana ada fulan alim, orang berilmu. Datang ke sana. Wahai tuan alim, ada orang membunuh 100 orang, mau tobat bisa enggak? Apa jawabannya? Wa man yahulu bainahu bainat taubah. Tidak ada yang bisa menghalangi antara dia dengan taubat. Monggo silakan, mau tobat boleh silakan. Pintu taubat terbuka. Oh dia punya ilmu. Dia punya ilmu, dia faham. Pintu taubat selalu dibuka oleh Allah selama matahari belum terbit dari barat, selama roh kita belum berada di kerongkongan. Bahkan taubat ini merupakan ibadah yang istimewa. Coba untuk mencari.
Antum cari dalil yang menyatakan Allah bergembira dengan suatu amalan. Allah bergembira dengan suatu amalan. Antum cari kira-kira amalannya apa? Ternyata para ulama mengatakan al-farhu ar-rabbaniyu fit taubah. Kegembiraan Allah itu ada di dalam taubat. Taubatnya seorang hamba, Allah gembira. Jadi kalau ada orang taubat itu Allah gembira, Allah senang. Allahu afrahu bi taubati 'abdihi hina yatub. Sungguh Allah itu sangat senang dengan taubat hambanya ketika dia bertaubat. Lalu diberi perumpamaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti seorang yang mengadakan perjalanan, ya. Di tengah perjalanan dia istirahat di pohon rindang. Ternyata ketika dia istirahat sebentar itu kendaraannya hilang, bekalnya hilang semuanya. Lalu dia putus asa. Dia menyangka bakal mati. Tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Di tengah keputusasaannya itu tiba-tiba kendaraannya datang lagi dengan muatannya lengkap. Lalu orang ini amat sangat senang, luar biasa senangnya orang ini. Sampai-sampai dia mengucapkan itu keliru, terbalik saking senangnya. Dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min syiddatil farah. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Rabbmu. Terbalik karena saking senangnya. Maksudnya hadits ini Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan orang ini adalah orang yang paling senang, puncaknya senang, sampai ketika ngomong pun tidak sadar, sampai keliru ketika ngomong. Lalu kata Rasulullah SAW, Allah lebih senang dari orang ini ketika menerima taubat hambanya. Ya, di sini pentingnya ilmu, Lalu orang tadi sudah senang, ya, senang orang tadi taubat kepada Allah, tapi diperintahkan hijrah, kamu hijrah saja. Daerahmu adalah tempatnya orang jahat, nanti kamu rusak lagi. Kamu hijrah ke sana tempatnya orang baik. Sudah dia berangkat, di tengah jalan dia mati. Sehingga terjadi khilafiyah bainal malaikah. Beda pendapat di kalangan malaikat. Ini bukan beda pendapat manusia, beda pendapat malaikat. Tapi coba perhatikan bagaimana malaikat menyikapi beda pendapat, akhlak, adab. Kalau kita beda pendapat ribut langsung, wah, sikat-sikatan, mencaci maki. Malaikat tidak, beda pendapat tapi sopan. Malaikat surga, malaikat rahmat mengatakan, ini bagianku, karena dia sudah taubat. Malaikat azab, malaikat neraka mengatakan, ini bagianku, karena dia membunuh 100 orang, belum berbuat kebaikan sedikit pun. Nah, khilafiyah kan? Tapi enggak ribut malaikat. Kalau malaikat ribut gimana? Hancur semuanya. Mereka tetap adab, tetap akhlak walaupun beda pendapat. Lalu Allah memerintahkan kalian ukur saja. Qisuma bainal ardain. Kamu ukur di antara dua bumi, bumi tempat dia tinggal dan bumi tempat dia hijrah. Yang lebih dekat mana, dialah yang dibawa ke sana. Kalau dekat tempat tinggalnya berarti dia ahli neraka. Kalau dekat tempat hijrahnya, ya, maka dia adalah ahlu al-jannah. Itu Allah ngirim malaikat yang ketiga untuk mengatakan seperti itu. Kemudian disebutkan di dalam hadits yang lainnya, Allah perintahkan bumi tempat tinggalnya untuk menjauh, bumi tempat taubatnya untuk mendekat. Ketika diukur, ternyata lebih dekat bumi tempat taubatnya hanya beda sejengkal. Cuman beda sejengkal saja. Artinya memang Allah berkehendak untuk memasukkan orang ini ke dalam surga. Kenapa? Karena dia sudah taubat. Walaupun belum sempat berbuat baik sedikit pun, tapi dia sudah dalam keadaan taubat, bersih. Taubatan nasuha. At-taibu minadz-dzam kaman la dzamba lahu. Orang yang taubat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Dosa apapun, jangankan membunuh orang, syirik. Membunuh orang dengan syirik besar mana dosanya? Syirik. Tapi taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan syirik, munafik, taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dengan syarat-syaratnya taubat, menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Kalau ada urusan dengan orang diselesaikan. Ya, kemudian dia banyak beramal saleh, istighfar, Masya Allah, taubat. Jadi itu
pentingnya orang yang punya ilmu. Jadi mencari ilmu ini ibadah yang afdal. Banyak orang setelah meninggal dunia menyesal kenapa dulu tidak mencari ilmu, ya, lebih banyak lagi. Kemudian masih lanjutan hadis itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikatnya serta penghuni langit dan bumi hingga semut yang berada di dalam lubangnya dan ikan pun benar-benar bersolawat untuk mereka yang mengajarkan kebaikan kepada orang-orang. Subhanallah. Ini keutamaan yang luar biasa. Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, semut yang ada di lubang-lubangnya, ikan yang ada di air, ya, mereka semuanya bersolawat untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Bersolawat, kalau solawat Allah artinya Allah memuji-muji dia. Kalau solawat malaikat dan yang lainnya artinya mendoakan, doa-doa kebaikan, didoakan. Allah memuji, malaikat mendoakan, penduduk langit semuanya mendoakan, penduduk bumi mendoakan, semut juga ikut mendoakan, ikan di air ikut mendoakan. Mendoakan para pengajar, yaitu orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Tentu kebaikan ini ukurannya adalah agama. Subhanallah. Nanti sebenarnya ada hadis lagi yang mirip dengan ini, ya, mirip dengan ini. InsyaAllah dijelaskan pada waktu berikutnya aja, karena penjelasannya butuh waktu. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Jadi ini keuntungan orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi guru yang mengajarkan kebaikan itu keutamaannya luar biasa. Jangan pernah diremehkan. Walaupun kenyataannya mereka selalu diremehkan. Guru itu harus siap untuk diremehkan, dihina, ya. Tapi dihina oleh manusia. Penduduk langit semuanya muji, ya, malaikat-malaikat muji semuanya. Penduduk bumi yang waras muji. Kenapa? Karena dia tidak mau kalah dengan semut, dia tidak mau kalah dengan ikan. Penduduk bumi yang tidak mau mendoakan kebaikan untuk pengajar kebaikan, berarti dia kalah dengan semut, dia kalah dengan ikan. Lebih hina dari semut, lebih hina dari ikan. Karena orang mengajar kebaikan, Masya Allah kebaikannya menyebar untuk maslahat dunia dan untuk maslahat akhirat. Mengajarkan kebaikan, sehingga dikenal guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, ya, karena guru itu bapak kita dan ibu kita dengan guru kita lebih afdal mana? Bapak dan ibu kita itu membesarkan badan kita, memberi makan dan minum, sementara guru memberikan ilmu kepada kita. Bapak dan ibu adalah murabbil jasad, yang membina jasad kita dari kecil menjadi besar. Guru adalah murabbir ruh, yang membina ruh kita, yang mendidik ruh kita. Ya, guru lebih afdal daripada bapak dan ibu secara umum, ya, dalam hal ini. Walaupun nanti ada juga bab lagi namanya bab birrul walidain, berbakti kepada ibu bapak. Nanti ada. Tapi dalam hal ilmu yang lebih utama adalah guru. Kecuali kalau bapak dan ibunya mengajarkan ilmu, maka bapak dan ibunya adalah murabbir ruh wal jasad, yang mendidik ruh dan jasad si anak. Tapi kebanyakan orang tua sekarang hanya mendidik jasadnya saja, ruhnya diserahkan kepada guru. Guru yang menuntun dia masuk ke dalam syurga, ya. Demikian, wallahu a'lam. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Bisa dikirimkan melalui SMS saya, dan ini sudah banyak yang masuk. Mudah-mudahan waktunya cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, kebanyakan orang mengatakan orang alim yang banyak sujud ada tanda hitam di dahinya. Apa betul Ustadz, atau dibikin hitam sendiri? Ya, begini ya. Pertama-tama kita dilarang suudon. Kita dilarang berprasangka
buruk kepada orang. Ini penting. Prasangka buruk adalah dosa. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan daripada dzan, prasangka. Karena sebagian daripada dzan itu adalah dosa. Tanpa ada qarinah, indikasi apapun, dia prasangka buruk, dosa. Kalau ada orang di keningnya ada, di dahinya ada hitam, ya, kita jangan suudzon dulu. Itu mungkin dibuat hitam oleh dia. Ya, jangan suudzon. Suudzon adalah dosa. Mungkin saja orang itu alergi atau sensitif. Karena ada sebagian orang itu kulitnya itu alergi dan sensitif. Sehingga kalau sering ditempelkan ke karpet dan semisalnya itu mudah hitam seperti itu. Contohnya kaki kita, ya. Kaki kita itu kan biasanya hitam. Karena sering kita buat duduk ketika iftirash atau tawarruk. Apa kita buat itu? Tidak, malah kita inginnya kaki kita bersih, gak ada hitamnya. Atau juga mungkin mohon maaf lutut kita, ya, kadang hitam karena apa? Sering dipakai ketika sujud. Apa kita senang lutut kita hitam? Gak senang, kita kepinginnya bersih. Tapi itulah karena sering ditempelkan, ditekan-tekan akhirnya, ya. Jadi kita jangan suudzon. Oh itu paling digosok-gosok itu keningnya. Jangan suudzon. Suudzon dosa. Suudzon dosa. Walaupun kadang memang aneh ya, baru tobat kemarin besok sudah hitam. Kita jangan suudzon. Kemudian yang kedua, kening hitam itu bukan ukuran orang soleh atau tidak soleh. Karena di dalam Al-Quran ada simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kamu lihat, ya, di wajah mereka ada tanda bekas sujud. Bukan hitam di kening. Maksudnya adalah orang yang ahli sujud, ahli salat, wajahnya bercahaya, bersinar, bersih, seperti itu ya. Jadi bukan hitam di kening. Karena Rasulullah Muhammad SAW manusia paling banyak sujudnya, tapi enggak ada riwayat keningnya hitam. Demikian pula para sahabat. Itu yang kedua. Jadi yang pertama jangan suudzon. Kalau ada orang keningnya hitam, nanti kita suudzon itu digosok-gosokkan paling itu. Jangan suudzon ya. Pertama, karena mungkin boleh jadi kulitnya sensitif atau ya itulah sensitif atau mungkin juga alergi. Yang kedua, itu bukan tanda orang itu soleh atau tidak soleh. Karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak ada keningnya itu hitam, padahal mereka ahli sujud. Bisa jadi orang keningnya hitam orang soleh, bisa jadi orang keningnya hitam orang yang tidak soleh. Jadi bukan ukuran. Sama dengan orangnya keningnya nggak ada hitamnya, bisa jadi orang soleh, bisa jadi orang yang tidak soleh. Jadi bukan ukuran lah istilahnya. Itu ya. Mudah-mudahan jelas. Dan itu juga bukan ukuran orang alim. Alim itu adalah orang berilmu, tentu yang mengamalkan ilmunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, bagaimana dengan anak-anak yang menuntut ilmu? Apakah hukumnya sama dengan jihad juga? Iya, sama. Menuntut ilmu adalah jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Anak kecil, orang besar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon fatwa. Niat kita jihad dalam latihan militer, tapi militer satunya biasa melawan mujahidin. Jazakumullah khair wa iyyakum. Ya, latihan militernya di mana dulu? Kalau memang kita latihan militer di sebuah negara, ya memang menimbulkan masalah. Apalagi kita latihan dengan alat-alat berat. Latihan militer di
Indonesia misalnya dengan memakai ya senapan asli, senapan betulan, pakai AK-47, Kalashnikov dan semisalnya, ya memang bermasalah karena dilarang. Karena itu kalau mau latihan militer seperti ini, saya sarankan saja itu kerjasama dengan militer betulan, jadi resmi. Jadi kerjasama dengan militer, latihan militer. Jadi enak, aman. Kita enggak gelap-gelapan. Jadi kita terang-terangan. Tidak istilahnya tidak merupakan pergerakan di bawah tanah yang bisa menimbulkan masalah. Apakah kita wajib menyampaikan ilmu yang kita dapat meskipun cuma sedikit kepada saudara tetangga dekat? Iya, wajib. Balighu anni walau ayah, yang lalu sudah kita bahas. Dan menyampaikan bukan berarti ceramah kayak gini. Menyampaikan itu ya kita amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang sopan, yang baik, jangan mentang-mentang, jangan menggurui, jangan nyalah-nyalahkan. Atau juga yang lebih baik lagi adalah sekaligus memberikan contoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum wa fik barakallah. Bagaimana Ustaz sebagian ikhwah mencari ilmu di ma'had atau lainnya setelah lulus enggan dakwah di kampung halaman karena dulu dikenal nakal? Justru orang begini ini perlu dakwah di kampungnya untuk menjadikan pemahaman mereka berubah. Dulu dikenal nakal, sekarang dikenal sebagai orang alim. Mantan orang nakal itu bagus, mantan preman itu bagus. Yang tidak bagus adalah mantan orang soleh. Kalau mantan preman artinya dulu nakal, sekarang udah nggak nakal lagi, udah tobat, itu bagus. Nah kalau mantan orang soleh jelek, dulu orang soleh sekarang nggak soleh lagi. Jadi justru antum perlu bayar kesalahan dulu di kampung. Dulu nakal ngerusak kampung, sekarang datang memperbaiki kampung. Masya Allah. Jadi bayar yang dulu. Jangan malu. Jangan malu. Orang itu ada kalanya kita perlu bersikap tuli. Segala omongan yang mematahkan semangat kita, yang membuat kita futur, yang menghancurkan kita, yang merusak kita, gak usah didengar. Jangan dimasukkan telinga sedikit pun. Bukan masuk kanan keluar kiri, jangan. Kanan pun jangan masuk. Mau masuk gak boleh keluar lagi. Itu penting. Sehingga kita tetap semangat. Karena memang di mana-mana selalu ada orang yang mematahkan semangat. Orang-orang model gitu keluarkan dari kamus hidup kita. Enggak ada di kamus saya. Sehingga kita bertemu dengan 1000 orang yang mematahkan semangat kita, maka kita katakan ruangan ini kosong, enggak ada orang sama sekali. Karena apa? 1000 orang itu sudah kita keluarkan dari kamus kita. Enggak ada di kamus saya orang itu. Wujuduhu ka'adami. Adanya dia dengan tidak adanya sama saja. Nah gitu, itu penting. Seperti kisah satu orang yang bangun masjid seorang diri. Jadi ada orang bangun masjid seorang diri, sendirian bangun masjid. Semua orang yang lewat selalu menghina dia. Wah ini orang, macam-macam ya komentarnya orang. Ini orang goblok, ini orang sinting, iki wong wendeng, iki wong macam-macam komentarnya manusia. Lah mosok bangun masjid diwian. Bangun masjid seorang diri, gak masuk akal belas. Semua orang lewat selalu menghina dia, mencaci maki dia. Tapi dia nyantai aja, bangun terus dia. Bangun terus. 1 hari, 2 hari, 1 bulan atau pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan. Sampai akhirnya jadi masjid. Jadi masjid. Semuanya heran, wah kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Semuanya bilang kok bisa, kok bisa, kok bisa. Lalu ada satu orang yang mengatakan, saya tahu resepnya. Kenapa dia kok bisa? Kenapa dia bisa? Li'annahu asom, karena dia tuli. Paham enggak antum? Dia bisa bangun masjid karena dia budek. Dia tuli. Sehingga ketika kamu ngomong macam-macam mencaci maki dia enggak dengar.
Nggak dengar dia. Kamu bilang ini goblok, ini nggak mungkin iso. Nggak dengar dia tuli. Dia jalan terus saja. Nah, sehingga di sini pelajarannya kita perlu kadang bersikap tuli, bukan sikap tuli total ya. Karena ahli neraka sikapnya adalah tuli total. Nggak mau dengar kebaikan, nggak mau dengar dia. Tuli total itu masuk neraka kalau tuli total. Ya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ahli neraka dulu, waduh saya dulu nggak mau dengar, saya dulu nggak mau memahami sehingga masuk neraka. Itu nggak benar. Yang dimaksud tuli di sini adalah tuli untuk tidak mendengarkan siapapun yang mematahkan semangat kita, yang membuat kita futur, yang menghancurkan kita, yang merusak kita. Ya. Jangan didengarkan orang gitu. Tapi kalau orang yang memberi nasihat dengan baik, dengan ikhlas, kritik-kritik yang membangun, wah kita senang, terima kasih, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Para salafus saleh dulu kalau ada orang memberitahu kesalahannya, terima kasih, jazakallahu khair, berarti kau cinta kepadaku. Tapi memberitahu dengan cara yang benar, ikhlas, bukan di depan orang, bukan melecehkan, menasehati dari lubuk hati terdalam. Tapi ada memang orang yang mematahkan semangat kita, menghina, mencaci, menfitnah, menjatuhkan, ya, menghancurkan. Orang-orang model gini sekali lagi keluarkan dari kamus hidup kita. Anggap aja orang seperti itu tidak pernah ada di muka bumi. Sehingga ketika kita berhadapan dengan 1000 orang macam gitu, maka kita seakan-akan berada di ruangan yang kosong. Ruangan ini nggak ada orang sama sekali. Karena apa? 1000 orang itu sudah kita keluarkan dari kamus hidup kita. Nggak ada di kamus saya orang macam kamu ini. Keluar sudah. Jadi nggak dia mau ngomong apa aja kita nggak peduli. Kita anggap nggak ada suara. 1000 orang ngomong mencaci maki kita. Ini kok sepi di sini nggak ada suara apa-apa ya. Karena apa? 1000 orang sudah kita keluarkan dari kamus kita. Nggak ada orang macam kamu di kamus saya. Ini penting untuk menyemangati diri kita. Ya. Untuk menyemangati diri kita. Karena kalau kita tidak sikap gini hancur. Apapun kebaikan yang kita lakukan selalu ada pro dan kontra. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada orang cinta kepada kita, ada orang benci kepada kita. Sikap kita adalah ada orang memuji kita, ada orang mencaci maki kita. Sikap kita adalah dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Catat itu. Kasih huruf besar. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Anda mau muji saya yakini ini. Anda mencaci maki saya yakini ini. Ya, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Pujian orang dan celaan orang kita anggap sama, podo wae. Kon muji aku dina iki polai seneng, meneh kon gak seneng ngilok-ngilokno aku. Sehingga pujiannya orang kita anggap gak ono artine kabeh. Pujiannya orang, celaannya orang podo kabeh. Kon ngelem aku saiki, polai seneng, meneh gak seneng kon ngilokno aku. Sehingga kita gak terpengaruh. Kon kate muji, kate nyungkir, kate malik gak peduli. Jalan terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ya. Sehingga orang-orang yang dulu mantan preman, nakal-nakal, mantan membunuh orang, sudah membunuh 100 orang, mantan syirik, mantan zina, mantan perampok, mantan koruptor, mantan, tobatlah kepada Allah. Dakwah di kampung. Orang kampung mau jadi maki, mantan preman, mantan apa, jalan terus tetap baik. Ya. Anggaplah ini tebusannya dulu. Dulu saya jahat, dulu saya ngerusak, sekarang saya harus berbuat baik, memperbaiki. Seperti itu. Jadi jangan dengarkan orang-orang yang mau menghancurkan. Kemudian juga jangan marah kepada mereka, nggak usah dendam. Kalau kita dendam, marah, sakit hati. Ya, hati buat apa disakiti? Kita kepingin hidup kita damai, tenang, tentram. Paling enak adalah jalan terus mengamalkan hal-hal yang bermanfaat. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Buku tentang Syiah dari MUI, kapan bisa kami miliki? Sebagaimana Ustaz sampaikan ahad yang lalu. Terima kasih, jazakallahu khair wa iyyakum. Insyaallah di sini ada beberapa muhsinin yang sudah pesan. Mudah-mudahan nanti segera datang. Pesannya kemarin kalau tidak salah 1000. Rencananya mau dibagikan cuma-cuma. Insyaallah nanti kalau datang mungkin diumumkan di radio, dan mudah-mudahan bukunya bermanfaat. Dan muhsinin yang sudah
membelinya atau mengganti ongkos kirimnya dan ongkos cetaknya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran amal jariah insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, ilmu yang bagaimanakah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang bagaimanakah yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Sulaiman? Apa agama, apa dunia, apa ilmu gaib? Iya. Ini pertanyaannya bagus. Dan ini mungkin penutup kajian kita. Sebenarnya di sini masih ada banyak pertanyaan, mohon maaf kalau belum terjawab. Berkaitan dengan Nabi Sulaiman. Subhanallah. Ini adalah kisah yang luar biasa. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil, jangan kita kecil hati ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihi salam ketika berdoa, apa yang beliau panjatkan? Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka anta al-wahhab. Ya Allah, ampunilah hamba dan karuniakan kepada hamba kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelah hamba. Engkau adalah al-wahhab, maha memberi. Perhatikan doa ini, sangat indah. Pertama-tama Nabi Sulaiman minta ampun dulu. Ini adalah adabnya doa. Sebelum kita minta ampun dulu, karena dosa adalah penghalang dikabulkannya doa. Minta ampun dulu, taubat dulu kepada Allah, istighfar, baru minta. Karena dosa ini penghalang dikabulkannya doa. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam meminta kepada Allah sesuatu yang menurut akal manusia adalah mustahil. Meminta sesuatu yang menurut akal manusia adalah mustahil. Yang diminta apa? Kerajaan satu-satunya yang paling hebat, yang luar biasa, yang tidak akan pernah ada tandingannya seperti itu. Wah, luar biasa ini. Nabi Sulaiman minta kepada Allah sesuatu yang luar biasa, bahkan menurut akal kita seakan-akan sesuatu yang mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena apa? Karena Nabi Sulaiman alaihi salam faham tentang makna daripada Al-Wahhab. Allah adalah Al-Wahhab yang maha memberi. Maha memberi. Demikian pula para nabi faham tentang makna nama Allah Al-Wahhab yang maha memberi. Lalu apa yang terjadi? Dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah diberi apa? Dijadikan nabi, diberi ilmu, diberi hikmah, diberi kerajaan yang luar biasa. Jin ditundukkan oleh Allah kepadanya, manusia ditundukkan oleh Allah kepadanya, burung-burung ditundukkan oleh Allah kepadanya, kuda-kuda ditundukkan oleh Allah kepadanya, binatang-binatang ditundukkan oleh Allah kepadanya, angin pun ditundukkan kepadanya. Subhanallah, luar biasa. Sesuatu yang secara akal mustahil. Tapi kalau kita bicara dengan Allah, nggak ada yang mustahil. Kun fayakun, jadilah maka jadilah, terjadi. Jadi kita jangan sungkan-sungkan minta kepada Allah. Ya, jangan sungkan minta kepada Allah. Jadi Nabi Sulaiman minta kepada Allah segala yang bermanfaat. Karena beliau adalah seorang nabi, sehingga semua duniawi yang beliau dapatkan difokuskan untuk akhirat, berdakwah. Sehingga kuda-kudanya ketika membuatnya lalai daripada sholat asar, kudanya dibunuh semuanya. Membuat saya lalai ini, dibunuh kudanya semuanya, sembelih. Setelah meninggalkan kuda karena Allah, diganti oleh Allah angin. Kemarin naik kuda, sekarang naik angin. Jadi kalau orang meninggalkan sesuatu karena Allah, diganti oleh Allah dengan yang lebih baik lagi. Karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, jangan sungkan-sungkan minta kepada Allah. Mintalah kepada Allah al-firdaus al-a'la, surga firdaus yang paling tinggi.
Walaupun kita merasa tidak pantas, kayaknya saya tidak pantas. Tidak ada yang tidak pantas, karena Anda bermuamalah dengan Allah. Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta surga Firdaus yang paling tinggi. Walaupun merasa tidak pantas, pantas. Karena Anda sedang ngomong dengan Allah yang mempunyai nama Al-Wahhab. Ya. Minta kepada Allah supaya masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jangan mengatakan saya tidak pantas. Tidak ada. Anda bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, Anda pantas. Dan itu ada doa yang bagus yang berbunyi, Allahumma ij'alni minas 70,000 alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab warzuqni al-firdaus al-a'la minal jannah wa najjini minan nar. Itu doa yang bagus itu. Kalau bisa kita ucapkan, Allahumma ij'alni minas 70,000 alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab warzuqni al-firdaus al-a'la minal jannah wa najjini minan nar. Ya. Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk golongan 70,000 yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Berilah hamba rezeki surga Firdaus yang paling tinggi, dan selamatkan hamba dari api neraka. Wah, Masya Allah, itulah namanya sukses. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk, bludus. Kemudian mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi, selamat dari api neraka. Ya, ini sukses, itu namanya. Inilah namanya sukses. Ya, itu dulu aja. Sekali lagi mohon maaf SMS yang belum terjawab. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kirim lagi. Semoga kajian kita ini bermanfaat. InsyaAllah nanti maghrib kita melanjutkan tafsir surat Maryam. Kita masih berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam ketika berbicara waktu masih bayi, dan nanti masuk di pembahasannya waja'alani wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati. Allah perintahkan aku supaya berbakti kepada kedua orang tua. Nanti insyaallah kita akan bahas tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dalil-dalilnya, contoh-contohnya, contohnya durhaka, ancamannya, kisah-kisahnya. Wallahu alam. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqamah di dalam Al-Quran was sunnah, dan Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.